Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka. Tak lupa juga sholawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh kedamaian dan keberkahan. Hai Sobat Gamais, gimana nih puasanya? Masih pada semangat kan? Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit kultum yang insya Allah dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kultum yang akan saya bahas adalah kisah teladan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Rasulullah yang terkenal dengan kedermawanan dan keberaniannya. Ia lahir tahun 581 Masehi dan termasuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu dari 10 sahabat yang diberi kabar gembira oleh Nabi Muhammad SAW bahwa ia akan masuk surga. Ia masuk Islam pada tahun 614 Masehi. Saat itu usianya masih cukup muda, yakni umur 31 tahun. Usia yang masih sangat produktif, kendati masih muda, sumbang ngasihnya pada perjuangan Islam dan dakwah Rasulullah cukup besar. Anak muda seperti Abdurrahman bin Auf, seperti sahabat Nabi yang lainnya, yaitu Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Zaid bin Harisah, memainkan peran kunci dalam menyebarkan ajaran Islam dan memperkuat komunitas muslim di masa awal. Ia termasuk salah satu dari mereka yang berperan pada peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam, seperti Perang Badar dan Perang Uhud. Pasalnya, ia dikenal sebagai pengusaha kaya dan dermawan. Ia menggunakan hartanya untuk membantu perjuangan Nabi dan kaum muslimin. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, Abdurrahman bin Auf adalah salah satu orang yang pertama kali menerima Islam. Ia bersedia meninggalkan harta benda dan keluarganya demi mengikuti Rasulullah. Salah satu kisah yang menunjukkan kedermawanan Abdurrahman bin Auf adalah ketika ia menawarkan seluruh harta bendanya kepada Rasulullah. Abdurrahman bin Auf menyedekahkan 500 kuda untuk keperluan transportasi, kemudian menambahkan 500 unta untuk berperang di jalan Allah. Kebanyakan harta yang dimiliki Abdurrahman bin Auf berasal dari perdagangan. Abdurrahman juga dijelaskan memerdekakan ribuan budak. Meskipun Abdurrahman bin Auf telah menjadi miliarder dan memiliki kekayaan yang luar biasa, dia tidak pernah melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Abdurrahman adalah seorang filantropis yang dermawan. Setelah hijrah ke Madinah, dia terkenal karena bersedekah secara besar-besaran. Dengan murah hati, ia berikan harta benda dan sumber daya kepada umat Islam yang membutuhkan. Salah satu tindakan mulia Abdurrahman bin Auf adalah ketika Nabi Muhammad SAW mendirikan Baitul Mal, yaitu kas negara di Madinah. Abdurrahman adalah salah satu sahabat yang memberikan kontribusi besar ke Baitul Mal ini. Dia memberikan separuh harta kekayaannya untuk membantu memenuhi kebutuhan umat Islam yang kurang beruntung. Tindakan ini menunjukkan dedikasinya untuk melayani masyarakat dan memastikan bahwa semua muslim di Madinah mendapat perlindungan dan dukungan yang mereka perlukan. Tindakan Abdurrahman bin Auf ini mencerminkan nilai-nilai solidaritas dan kepedulian sosial antar umat Islam pada masa itu. Baitul Mal berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan komunitas. Dan kontribusi Abdurrahman bin Auf adalah salah satu contoh penting dari semangat kepedulian yang dijunjung tinggi dalam Islam. Sekian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, karena yang baik itu datangnya dari Allah, yang buruk itu datangnya dari diri saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.